Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini untuk materi matematika wajib kita akan melanjutkan mengenai materi statistika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pemusatan data, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran letak data atau ukuran penyebaran data. Di sini pada pertemuan hari ini kita akan khusus membahas mengenai ukuran letak data pada data tunggal. Nanti untuk data berkelompok akan Bapak bahas pada pertemuan berikutnya. Kita mulai ya. Nah, setelah kegiatan ini diharapkan kalian dapat menentukan nilai kuartil, desil, atau persentil dari data tunggal maupun data berkelompok. Jadi ada 3 macam yang harus kalian kuasai mengenai ukuran letak atau ukuran penyebaran data ini. Yang pertama adalah kuartil, kemudian desil, yang terakhir adalah persentil. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu kuartil data tunggal ya. Kuartil dilambangkan dengan Ki. Nah, kuartil ini sendiri adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Ingat ya, untuk kuartil, desil, maupun persentil, itu syaratnya harus datanya terurut terlebih dahulu, atau kalian harus mengurutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar terlebih dahulu untuk mengetahui atau untuk mencari nilai Q1, Q2, atau Q3. Nah, bagaimana kuartil itu sebenarnya? Misalkan ini ada 1 bar data ya, banyak data. Untuk yang pertama, data paling kecil itu adalah X1 sampai dengan data yang paling besar adalah Xn. Nah, di sini kuartil ini akan membagi banyak data ini dari X1 sampai Xn menjadi 4 bagian yang sama dengan Q1, Q2, dan Q3 sebagai batasannya. Nah, yang pertama yang bisa kita tentukan adalah yang tengah-tengah dulu. Yang tengah-tengah ini adalah kuartil kedua. Kemudian di data yang banyak tadi dibagi 2, tengah-tengahnya disebut sebagai Q2. Nah, Q2 di sini akan sama nilainya dengan median. Kemudian kita bagi 2 lagi antara X1 dan Q2. Itu disebut sebagai Q1 atau kuartil pertama. Di antara Q2 dengan X ke N, apabila kita bagi lagi menjadi 2 dan dicari tengah-tengahnya, maka akan ketemu Q3. Oke. Nah, di sini Q1, Q2, dan Q3 ini juga punya sebutannya sendiri. Q1 disebut sebagai kuartil bawah karena posisi paling awal ya. Q2 disebut sebagai kuartil tengah, kemudian Q3 disebut sebagai kuartil atas. X1, Q1, Q2, Q3, dan X ke N atau X terakhir, itu biasa disebut dengan statistik 5 serangkai. Ya, nanti kita akan bahas istilah itu lebih lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan ke cara menentukan nilai kuartilnya. Oke, untuk nilai kuartil itu bisa dicari dengan rumus QI ya. Q ke I artinya I-nya nanti diganti dengan, karena kuartil ada 3, berarti bisa diganti dengan 1, 2, atau 3 sama dengan data ke I per 4 dikali N ditambah 1. Nah, jadi nanti N-nya ini adalah banyak datanya. Kemudian I-nya seperti yang Pak bilang tadi, bisa diganti menjadi apakah kuartil bawah yang dicari Q1, atau kuartil tengah Q2, atau kuartil atas Q3 yang dicari. Jadi tergantung daripada yang diminta oleh soalnya nanti. Oke, kita lanjut. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai Q1 dan Q2 dari data berikut. 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 25. Nah, di sini ingat rumusnya ya. QI sama dengan data ke I per 4 dikali dengan N tambah 1.
Nah, sebelumnya kalian harus urutkan datanya ya. Ingat syarat kuartil itu datanya harus berurutan. Jadi diurutkan dari yang paling kecil, dari 2, 5, 7, 8, 8 karena 8-nya 2 kali, 12, 15, 17, 20. Di sini kalian harus hitung dulu n-nya ada berapa atau banyak data di sini ada berapa. Di sini banyak datanya ada 9. Banyak datanya ada 9. Kemudian karena yang diminta di soal itu adalah Q1 dan Q2, kita harus mencari satu persatu dengan rumusnya dulu. Untuk Q1 itu berarti data karena I-nya 1, data ke 1/4 dikali N-nya 9 ditambah 1, sehingga Q1 adalah data ke 1/4 dikali 10. Ingat ya, ini masih letaknya, belum nilainya nanti. Data ke 2/2 ya, atau 2,5, karena 10 dibagi 4 kan 2,5. Jadi di sini untuk lebih mudahnya Bapak gunakan pecahannya. Bapak gunakan pecahan. Nah, berarti untuk mencari Q1-nya itu harus dipecah dulu. Berarti adalah data kedua X2 dan setengah dari data berikutnya. Data berikutnya dari X2 ini dikurangi dengan X2. Nah, di sini data berikutnya setelah X2 kan adalah X3. Dikurangi dengan X2. Nanti kalau misalkan ternyata data ke-nya data ketiga, berarti yang setelahnya di sini diganti menjadi X4. Nah, di sini tetap ya, yang paling depan dan yang paling akhir. Oke, nanti lebih banyak di contoh yang lain. Oke, Q1-nya adalah X2, berarti data kedua. Kalian hitung dari yang sudah diurutkan tadi ya. Data kedua kan adalah 5. Ditambah setengah, data ketiga adalah 7. 7 ya, data ketiga adalah 7. Data kedua tadi adalah 5 lagi. Berarti Q1 sama dengan 5 ditambah setengah kali 2. Q1-nya adalah 5 tambah 1, berarti Q1 atau kuartil 1-nya adalah 6. Oke, lanjut lagi. Yang diminta lagi adalah Q2. Berarti untuk Q2 adalah data ke 2/4 karena I-nya 2 dan N-nya masih sama ya, masih sama 9 karena soal yang sama. Berarti data ke 2/4 ini Bapak sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 dikali 10 berarti Q2 adalah data ke-5. Data ke-5 di sini atau X5-nya kalian hitung dari sebelah kiri, paling kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q5-nya adalah 8. Oke, Q2-nya adalah 8 atau data ke-5-nya adalah 8. Nah, di sini kalian boleh juga menggunakan cara manual ya. Cara manual, sebentar Pak hapus dulu titanya. Oke, di sini kalau kalian ingin menggunakan cara manual, misalkan Q2 ya. Q2 itu sama dengan median, berada di tengah-tengah. Jadi kalian hitung dulu yang mana yang di tengah-tengah. Kalau dihitung yang di tengah-tengah itu ini ya. 1, 2, 3, 4. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya adalah 8. Berarti ini Q kedua. Nah, yang ini untuk Q1-nya bisa lagi kalian cari tengah-tengahnya. Di antara 2 sampai 8 di sini. Bisa kalian cari tengah-tengahnya. 2, 5, dan 7, 8. Berarti yang perlu kalian cari untuk Q1-nya adalah tengah-tengah dari 5 dan 7. Oke, boleh pakai cara manual, boleh pakai cara rumus. Tapi kalau Bapak sih lebih enaknya cara rumus ya, karena ini kan untuk data skala yang kecil, artinya sedikit N-nya cuma 9. Nanti kalau N-nya banyak, itu bisa kebingungan kalau kita menghitung dengan cara manual. Oke, itu soal contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Contoh kedua untuk kuartil. Tentukan nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut. Masih ingat ya tadi istilah kuartil bawah itu untuk Q berapa, kuartil atas itu untuk Q berapa.
Nah, datanya sekarang berbeda dengan yang tadi. Datanya berbentuk tabel. Jadi nilainya 5, frekuensinya 2, nilainya 6, frekuensinya 5, sampai dengan yang terakhir nilainya 9, frekuensinya 1. Ingat-ingat lagi ya, kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Kuartil bawah. Kuartil atasnya adalah Q2. Q3. Kuartil atasnya adalah Q3. Jadi kuartil tengahnya Q2. Ingat-ingat ya, karena tidak semua soal langsung menyebutkan Q1 dan Q3, tapi ada juga yang menyebutkan kuartil bawah atau kuartil atas atau kuartil tengah yang ditanyakan, tergantung si pembuat soal nanti. Oke, pertama-tama kita cari Q1-nya dulu. Di sini ingat rumusnya itu adalah letak, belum nilainya. Belum nilainya, jadi masih letak ya. Oke, kuartil bawah berarti adalah Q1. Rumus Q1 adalah data ke 1/4, karena I-nya kan 1. N-nya jumlahnya 20 ya, perhatikan jumlah frekuensinya. Itu adalah 20 ditambah 1, berarti 21 kan. Data ke 1/4 dikali 21. Oke, lanjut lagi. Q1-nya adalah data ke, kalau kita jadikan lebih sederhana, 21 dikali 1/4 itu atau 21/4 itu adalah 5/1/4. Jadi kita gunakan pecahan campuran agar mudah menentukan data mana yang dimaksud. Berarti Q1 adalah data ke-5 ya, X5, karena depannya ini 5, berarti data ke-5 dikali dengan 1/4 ditambah dengan 1/4 dikali data sesudahnya dikurangi data tersebut. Jadi karena di sini kan X5 kali data sesudahnya, berarti sesudah X5 kan X ke-6 dikurangi X5 lagi. Ya, ingat, kalau data yang sudah diketahui di depan itu adalah data ke-5, tinggal yang dalam kurung ini adalah data berikutnya atau X6. Kalau nanti X6 di sini, di 5-nya ini berarti ganti dengan X7 nanti data berikutnya, dan begitu seterusnya. Jadi kalian harus jeli mencari data keberapa yang dimaksud ya. Oke, kita tentukan dulu kalau dalam bentuk tabel ini gimana sih caranya menentukan X5 dari X1 dulu ya, X1, X2, X3-nya. Oke, coba perhatikan tabelnya ya. Coba perhatikan tabelnya. Kita mulai dari yang paling atas, nilai 5, frekuensinya 2. Berarti kan jumlah data dengan nilai 5 itu ada 2 orang atau frekuensinya 2. Berarti di sini adalah X1 dan X2 karena ada dua data, X1 dan X2. Ingat, yang diperhatikan adalah frekuensinya. Kalau diminta berapa nilai X1, berarti nilai X1-nya adalah 5. Nilai X2-nya adalah 5 juga. Kemudian untuk yang berikutnya, di baris yang kedua ya, di 6 dan 5 itu, di nilainya 6, frekuensinya 5, itu berarti ada X3 selanjutnya ya, X3, 4, 5, 6, 7, ada 5 nilai. Jadi kalau tadi yang paling atas sudah X1, X2, berarti bawahnya ya lanjut X3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalian sudah ketemu sekarang dengan Q1-nya. X5-nya bernilai 6, X6-nya juga 6, jadinya X5-nya adalah 6, ditambah 1/4 dikali X6 dan X5-nya sama, 6 dan 6, jadi 6 dikurangi 6 adalah 0, berarti Q1-nya tersisa 0 saja. Q1-nya tersisa 6 saja. Berarti nilai dari kuartil pertama adalah 6. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian ada kuartil atas, tadi ditanyakan ya. Kalau kuartil atas berarti kan Q3. Nah, Q3 di sini berarti tinggal kalian ganti I-nya dengan 3. Kalau N-nya kan masih sama ya, karena data tidak berubah. Berarti Q3 adalah data ke 3/4 dikali 21. Seperti tadi lagi, kalau kalian mau mengalihkan sendiri dulu tidak apa-apa, 21 kali 3 adalah 63. Kemudian
disederhanakan 63/4 itu bisa dituliskan 15 3/4. Berarti kuartil atas atau Q3-nya adalah X15 atau data ke-15 ditambah dengan 3/4 ya, dikali X setelahnya, setelah X15 yaitu X16 dikurangi X15 lagi. Oke, sehingga pertama kalian harus mencari ininya dulu ya, X15-nya itu berapa, X16-nya berapa. Perhatikan tabelnya lagi, biar lebih fokus ya, perhatikan tabel yang sebelah kiri lagi. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang nilainya 9, frekuensinya 1. Ini berarti karena ada 20 data, berarti yang terbawah otomatis adalah data ke-20 atau X20. Kita ke atasnya lagi, cari yang di atasnya adalah ada 3 data, berarti sebelumnya 20 yaitu 17, 18, dan 19. Nah, di sini kalian tahu sudah 15 dan 16 itu di mana? Berarti 15 dan 16 itu nilainya adalah berada di kelas yang ini. Berarti nilai dari X15 dan X16 adalah 7. Oke, Q3-nya adalah 7 ditambah 3/4. 7 dikurangi 7 karena 15 dan 16, X15 dan X16-nya sama. 7 ditambah 0 berarti ya. Jadi kuartil ketiganya adalah 7 nilainya. Kuartil ketiganya adalah 7. Oke, itu untuk kuartil. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ini ya, yang data ke-nya. Data ke, data setelahnya. Ingat, kalau ada pecahan berarti yang dikali dalam kurung itu adalah data setelahnya. Oke, lanjut ke desil. Nah, desil ini rumusnya mirip seperti kuartil ya, karena ketiga ukuran letak data ini rumusnya mirip. Nah, ini nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Oke, kalau tadi kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kalau dia membagi 4 bagian yang sama, berarti ada 3 macam. Kalau misalkan dia membagi menjadi 10 bagian yang sama, maka ada 9. Maka desil dalam suatu data itu ada 9. Dari D1 sampai ke D9. Oke, coba perhatikan ilustrasinya dulu. Seperti tadi ya. Data pertama itu X1 dan data terakhir itu adalah Xn. Data kesekian. Yang tengah-tengah pasti adalah D5. Kalau kalian bagi menjadi dibagi atau mencari desilnya, ilustrasi desilnya, itu bisa kalian cari dengan cara membagi dulu datanya menjadi 2, maka akan ketemu yang tengah-tengah adalah D5. Sehingga D5 ini atau desil kelima itu akan sama dengan nilai tengah atau median, dan juga akan sama dengan kuartil kedua. Kalau tidak percaya nanti coba ya rumusnya ya. Karena sama-sama berada di paling tengah data. Oke. Lanjut, untuk menentukan nilai desilnya. Nilai desilnya bisa dicari dengan DI. Itu adalah data ke I dibagi 10, karena ini membagi 10 bagian yang sama ya. Membagi 10 bagian yang sama, maka di sini rumusnya menjadi 10. N plus 1-nya tetap sama. Jadi I-nya yang kalian ubah-ubah nanti, apakah desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan seterusnya, atau sampai desil ke-9 yang ditanyakan. Tapi biasanya dalam soal, apalagi itu pilihan ganda, yang ditanyakan pasti hanya satu saja ya. Hanya satu nilai saja yang ditanyakan. Oke, lanjut, kita ke contoh dulu ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai D2 atau desil kedua dari data berikut. Kita langsung ke contoh yang tabel saja ya. Langsung ke contoh yang tabel biar tidak terlalu lama nanti videonya. Oke, untuk D2 itu rumusnya kalian ingat DI data ke I dibagi 10 dikali N tambah 1. Nah, di sini untuk D2 berarti I-nya kan diganti dengan 2. Berarti data ke 2 per 10 dikali 20 tambah 1, karena jumlah datanya ada 20 atau frekuensinya ada 20, N-nya 20 ya. Lanjut, kalau disederhanakan 2 per 10-nya kan 1 per 5.
Berarti 20 tambah 1, 21, 21 per 5. Kalau kita sederhanakan, itu adalah data ke-4 1 per 5. Seperti kuartil tadi, jadi data keempatnya itu adalah X4 ditambah 1/5 kali data setelahnya atau X setelahnya X4 dikurangi X4 lagi, berarti X5 dikurangi X4. Seperti tadi lagi ya, jadi dicari tempatnya dulu, X5-nya berapa, X4-nya berapa. Perhatikan tabel ke sebelah kiri. Untuk baris yang pertama berarti itu karena ada dua data, berarti itu adalah pasti X1 dan X2. Kemudian untuk yang di bawahnya, karena ada 5 data, pasti X3, X4, X5, X6, dan X7. Sehingga nilai X4 dan X5 akan sama, yaitu 6. Ya, nilai X4 dan X5 akan sama, yaitu 6. Sehingga D2 adalah 6 ditambah 1/5 dikali 6 dikurangi 6. Hasilnya 6 ditambah 1/5 kali 0, D2-nya yang terakhir tersisa adalah 6 saja. Oke, untuk desilnya Bapak berikan contoh satu saja karena cara menghitungnya sudah sama dengan kuartil tadi, hanya kalau kuartil tadi I per 4, kalau sekarang desil itu I per 10. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang terakhir. Bahasan yang terakhir adalah persentil atau P. Persentil lambangkan dengan P, tapi nanti biar tidak sama dengan panjang kelas, Bapak tambahkan S ya. Di bahasan berikutnya akan Bapak lambangkan persentil itu dengan PS. Oke, di sini persentil ini adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Wah, ini 100 sekarang. Kalau tadi kuartil 4, desil 10, persentil menjadi 100 bagian yang sama. Ingat, jika dia membagi menjadi 100 bagian yang sama, maka data tersebut punya persentil sebanyak 99, bukan 100 nanti ya. Dia punya sebanyak 99 persentil dari P1 sampai dengan P99. Oke. Sama seperti tadi ilustrasinya ya. Di sini X1 data yang paling kecil, data yang paling besar adalah Xn. Kemudian kalau kalian ingin mencari persentilnya yang tengah-tengah, itu adalah persentil ke-50. Jadi persentil ke-50. Berarti di sini kalau dibagi lagi ya, di sini persentil ke-25. Ya, di sini persentil ke-75 dan seterusnya. Kalau bagi dua lagi, bagi dua lagi, bagi dua lagi. Di sini persentilnya banyak sekali. Kalau kita gambarkan dalam satu garis seperti itu rasanya kurang tempatnya ya. Intinya kuartil, persentil, desil dan persentil itu memiliki rumus yang hampir mirip. Kalau tadi kuartil dibagi 4, desil dibagi 10 karena membagi menjadi 10 bagian yang sama. Sekarang persentil itu I-nya dibagi dengan 100 atau PI sama dengan data ke I dibagi 100 dikali N ditambah 1. Jadi sekarang untuk nyari persentil ya sama. Tinggal dibagi datanya dengan dibagi I-nya dengan 100, bukan dibagi datanya. Dibagi I-nya dengan 100. Oke. Bapak tidak bahas banyak yang persentilnya, tidak Bapak berikan contoh soal ya. Jadi sama caranya, hanya tinggal dibagi 100. Nah, jadi demikian dulu video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kemudian Bapak harapkan apabila ada yang belum kalian pahami bisa ditanyakan ke Bapak ya. Bisa lewat WhatsApp atau mungkin lewat komentar Google Classroom-nya. Ingat, untuk bahan belajar kalian tidak tidak harus tertutup hanya pada video yang dari Bapak. Boleh kalau kalian menemukan pembahasan lain atau artikel lain yang mungkin pembahasannya lebih mudah, silahkan bisa kalian gunakan selama proses dan hasilnya benar. Tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita hari ini.
Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.